الفاتحة من الفتوح والمنوح والرسول وتوبة الرسول بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين والفقهاء وجميع لتفسير محدث المصنف الكتب التي تعلمنا ولم بها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada yang ketukar enggak? Tangan. Le ngeluh. Depannya aja. Iya bisa gue. Tangannya lain itu. Oh iya. Wajar gitu. Jadi Sama pemaaf. Sama, tapi dari tandanya sama. Tapi itu tantangannya bisa ngasilin duit. Kalau ini tantangannya kreditan. Ya, halaman 7 ya. Yang baris kedua dari bawah wal haudu itu. Ayo siapa? Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haudu ay haudu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhu al-mu'minuna qabla dukhulil jannati wa ba'da jawazi syirati min man syaraba minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abadan arduhu musayyaratun syahrun ma'uhu asyaddu biyadin minal labani wa ahli minal asali haulahu abariqu adada nujumis sama'i fihi mizabani yusbani minal kautsari afadahu dzalika al-Ghazali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasil haqqo bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ini sekarang masih belajar tentang yang wajib kita imani yang disampaikan oleh baginda Rasul. Nah, setelah belajar mizan, kita belajar haud. Ini kan perkara-perkara yang kita nggak tahu nih, cuma kita imani. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang al-haudu kita kenal dengan telaga haud. Ai haudu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu telaganya kepunyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang punya. Makanya ada tuh Sayyidina Muhajir ilallah, dia katakan karena itu telaga punya kakek kami, maka orang-orang yang gak cinta pada keturunan kami, maka kami akan tolak. Mungkin itu ya kayak ini aja ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu kan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami dia pernah dalam kitab apa Tamdhilul Mukhtarin, kalau nggak salah saya pernah baca, beliau pernah berkata begini, taruhlah Yazid bin Muawiyah yang perang sama Sayyidina Ali, taruhlah dia benar gitu ya, taruh dia benar gitu kan, masalah politik, taruhlah kelompok dia itu benar gitu. Cuman kira-kira bagaimana nanti kalau disumpah dia masuk surga ketemu sama Nabi? Di kelompoknya dia nih, karena kan kelompok ini kan yang menggal leher Sayyidina Husain. Kira-kira bagaimana? Gitu aja. Kayak kita nih, misalnya nih, ya, jamaah sini kan banyak yang ngaji ke Habib Ahyad. Makanya kita hormat. Tiba-tiba sama anaknya kita sentilin, kita injak anaknya, sembah kita atau cucunya gitu sembah. Nah, kira-kira sama-sama kita masuk surga. Nanti kalau ketemu sama Habib Ahyad di sana bagaimana perasaan kita? Nah, jadi makanya banyak
di kita ini, kalangan kita tuh, kalau memang nggak cinta, minimal jangan benci. Kalau kita nggak bisa cinta sama keturunan Rasulullah, minimal jangan benci. Apalagi Rasulullahnya yang dibenci, maulidnya yang dibenci. Nah ini bagaimana ini mengaku Islam? Gitu. Nah nanti sebab apa? Nanti di sorga ini Allah kasih khusus ini kepunyaan Nabi. Ya, itu namanya haud. Ya, haud namanya. Yang yashrabu minhu al-mu'minuna, yang bisa meminum daripada telaga haud itu adalah orang-orang yang beriman. Kapan minumnya? Qabla dukhulil jannati, sebelum masuk surga. Sebab nanti di surga bukan telaga haud yang kita minum. Ada suguhan dua makanan. Pertama kali kita masuk surga, itu ada dua jenis makanan yang kita makan. Apa? Pertama, minum susu. Minum susu tuh. Jadi pertama suguhan kita masuk surga itu dihidangkan sama bidadari, dikasih minum susu. Sebagaimana waktu kita lahir pertama ke dunia yang kita minum apa? Ada yang minta Fanta? Enggak ada. Pantai susu. Fanta susu. Ya. Susu. Jadi nanti dihidangkan susu juga. Makanya Nabi nih kalau dikasih minum susu, disuguhin susu. Ini susu ya. Warna apa itu? Teh, air ini kopi. Yang Nabi tuh kalau habis minum susu tuh, Allahumma zid minhu, Allahumma zid minhu, Allahumma zid minhu. Ya Allah tambahin, ya Allah tambahin, ya Allah tambahin. Tambahin susunya, tambahin susu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita nggak minum susu nanti. Nah, artinya gara-gara minum susunya kita bisa masuk surga. Gitu. Nggak ada minum susu sih ya. Nah ini ngasih tahu doang di server nih ya. Ngasih tahu doang. Bukan berarti besok. Susu adain aja. Ada Indomie loh. Nah gitu ya. Itu jadi kita nih kalau mau dapat sunnah, mendapat pahala, kalau minum susu ada doanya gitu. Allahumma zid minhu, ya Allah tambahkan dari susunya. Nah makanannya apa? Makanannya ati. Ati apa? Atinya ikan nun. Itu makanan pertama. Kenapa? Karena hati itu yang baik, yang melindungi Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu. Ya, ikan itu tuh hatinya. Itu suguhan pertama makan. Ya ada riwayat kayak gitu. Percaya kagak ya nggak apa-apa. Nggak maksa harus percaya. Tapi kalau telaga haud wajib percaya. Nah, ini diminumnya sebelum kita masuk surga. Wabak dan jawazi sirat, jadi keterangannya juga nih sebelum masuk surga dan setelah melewati jembatan sirat. Jadi minum. Tapi ada juga orang yang mukmin, kalau masih ada imannya ya, habis di neraka kan gosong, beseng, angus, nggak dikenalin sama orang. Nah, minum telaga haud sekali aja minum langsung normal lagi badan. Ada riwayat kayak gitu. Nah, itu yang bawa kendi-kendinya itu anak orang mukmin dan orang kafir yang meninggal waktu kecil. Jadi kalau kita punya anak waktu kecil meninggal, nanti itu dia yang bawain. Nah, nungguin orang tuanya kasih minum, dia nyariin, jadi kita nggak usah ngambil sendiri, nanti anak itu yang nyari bapaknya. Makanya saya yang masih jomblo kalau bisa anaknya jadi buang-buang di comberan. Oh jadi gentong. Ya. Jadi gayung. Jadi gayung ya. Alhamdulillah sih nggak ada yang jomblo sini. Alhamdulillah. Loh? Anjir nggak ada. Kagak enak gua sebelah kanan nih. Oh iya sekarang. Oh no. Ya. Benar. Besok bawa lah. Sayang ya, dibuang-buang. Nah, man syariba minhu syurbatan, siapa orang yang meminum dari telaga haud syurbatan satu minuman saja,
satu tegukan saja, la yadma'u ba'daha abada, nggak bakalan bisa kehausan selama-lamanya. Jadi mau nunggu di mizan apa segala macam nggak kehausan, walaupun hanya satu teguk saja. Itu dahsyatnya telaga Haud. Irduhu, lebarnya masirata syahrin, ukuran kalau jalan kaki sebulan baru sampai. Tuh, siapa tuh telaga itu, lebarnya itu ya, sebulan. Kalau misalnya BKT aja dari ujung ke ujung palingnya sehari kelar. Ya, ini sebulan ini. Segitu lebarnya itu air. Ma'uhu, airnya itu asyaddu, lebih asyaddu bayadon, lebih putih minal labani, daripada air. Daripada susu. Jadi susu putih, itu lebih putih lagi kayak apa? Mungkin hampir-hampir kita lihat silver kali ya. Super putih. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Nah itu. Haulahu, sekelilingnya ada abariqo, ada abarik. Abarik ini Pak, kaf, CUP, kup, gelas yang gede itu, yang bakal apa? Champion itu. Nah, itu abarik itu. Kan doa tarawih apa? Wa abariko min kasin, apa? Min kasin, min abarik, ya itu ada abarik ya. Ya itu sebelumnya apa tuh? Ya itulah itu. Lupa. Kalau lagi ingat mah ingat doa tarawih ya, apa dihafalin. Awalnya nempel dekat pengimaman ya, lama-lama hafal. Ayo walau Ya, min kasin min ya, wa abarikin itu. Min ma'in ya itu. Ya itu abarik. Abariknya ada dan nujumi sebanyak bintang di langit. Maksudnya itu sebanyak bintang langit, artinya lu nggak sanggup hitung dah. Gitu, saking banyaknya. Maizabani, yes, yusibani apa ini? Minal kautsari. Ya, itu nanti ada disebut juga beda dengan telaga Kautsar. Ya, ada yang bilang kan telaga Haud, telaga Kautsar. Afada dzalika Ghazali, telah memberi faedah yang demikian oleh Imam Ghazali. Jadi yang mengupas tentang warnanya, rasanya, segala macam itu Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dijuluki duta akhirat. Kenapa duta akhirat? Jadi dulu ada kayak kita nih kumpul-kumpul baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah terus salah satu temannya meninggal. Nah misalnya Tile meninggal. Nah saya ngimpi ketemu Tile. Karena kan kita ngimpi ketemu orang udah meninggal kan perasaan kita tahu dia udah meninggal, tapi kok bisa ketemu gitu ya. Nah dalam mimpi itu saya nanya, gimana kabarnya akhirat? Apa jawabnya yang sudah meninggal tadi sama temennya? Pokoknya apa yang ada di kitabnya Ihya Ulumuddin percis. Gitu. Apa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin sama. Imam Ghazali pernah nggak masuk ke alam kubur? Belum pernah. Nah itu disebut namanya duta. Duta akhirat. Kalau saya kan duta perut. Perut lapar baru keluar dah nyari. Itu duta perut. Itu duta begitu tugasnya. Ya. Nah, wa ghairu dzalika min umur akhirah wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai situ dulu ya. Pemanasan, mohon maaf ya kemarin 2 minggu kan nggak bisa hadir. Alhamdulillah doanya bisa sehat lagi. Rabbana wa fa'ala bima 'allamtana. Wassallallahu alaihi wasallam.